Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya sebagai pembuka acara kita pada pagi hari ini, sebelum kita mulai prosesi pengurusan jenazah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita sama-sama pahami ada 4 kewajiban kita yang namanya fardu kifayah. Pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, menyalakan dan menguburkan. Ya, itu namanya fardu kifayah. Nah, saya fokus kepada 2 hal saja, yaitu memandikan dan mengkafani. Ya, kalau hal-hal yang lain berkaitan dengan sholat dan menguburkan, nanti kalau ada yang bertanya silakan. Ya, 2 hal saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jam 12 sudah pada bisa praktek sekalian. Ya, sudah bisa praktek. Siap semua? Ya, sebelum saya mulai, kita relax dulu ya sebentar. Ya, supaya bisa fokus. Ya. Dengan cara apa? Tepuk tangan. Ya. Jadi kalau tepuk 1 kali ke kanan, tepuk 2 kali kanan kiri, tepuk 3 kali kanan kiri atas, tepuk 4 kali kanan 2 kali kiri 2, 5 kali kanan kanan kiri kiri atas. Bisa dipahami? Bisa. Supaya kita fokus kembali sebelum kita mulai. Ya, makanannya sudah dimakan? Saya yang belum. Jangan khawatir, nanti ada nasi bok ya, kambing guling. Ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2 kali 5. Yang kompak. Tepuk 5 2 kali. Tepuk kita semua. Ya, kita sampaikan. Biar konsentrasi dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan perlengkapan yang perlu kita siapkan. Ya, perlengkapan yang perlu kita siapkan ketika kita akan mengurus jenazah. Ya, jenazah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti suatu saat disuruh membeli perlengkapan jenazah, minimal kita sudah paham, sudah tahu. Ya, karena banyak yang disuruh beli perlengkapan jenazah, banyak yang kagak tahu apa baik dibeli gitu. Yang pertama apa? Yang pertama ini kain kafan. Ya. Berapa meter Bapak Ibu sekalian untuk ukuran yang normal? 15 meter. Ukuran normal nih 15 meter. Ya, kalau yang tingginya lebih ya lebih gitu ya. 15 meter. Nah, kain kafan ini ada 3 jenis Bapak Ibu sekalian. Ada yang lebarnya 90 cm. Kalau Bapak nggak paham, Ibu nggak paham, beli di pasar dikasih yang 90 cm. Kalau jenazahnya gede, big bag, kagak muat. Ya, itu yang pertama. Dan yang 90 cm itu biasanya bahannya dari tetoron, sehingga sulit untuk disobek, harus digunting. Nah, nanti kita lama ketika mengurus dengan kain yang seperti itu. Yang kedua, nah ini kita 120 cm lebarnya. Ini yang umumnya dipakai. Berapa? 120 cm. Panjangnya tetap ukuran normal berapa meter? 15 meter. Makanya nyicil dari sekarang. Ada satu lagi, ya, ukurannya 1,5 meter lebarnya. Ya, kalau 1,5 meter itu paling bagus. Tapi jarang. Ya, umumnya yang umum ini adalah 120. Ya, jadi kalau kita nyari di pasar minimal 120. Dan misalkan bahannya yang bagus, yang gampang disobek. Ya. Yang kedua, kapas.
ya, bagusnya 1 kilo. Kalau kapas 1 kilo, ini nanti badan jenazah itu tertutup semua. Kalau kapasnya sudah cuma sedikit, boleh nggak? Boleh, ya. Kalau kapasnya sedikit, nanti bagian-bagian tertentu saja yang kita kasih kapas, ya. Tapi kalau ada, bagusnya 1 kilo. Kemudian, nah ini perlengkapan ya, Bapak Ibu sekalian, air mawar, ya, air mawar. Kemudian ini kapur barus. Kalau kita beli di pasar biasanya belum digerus, masih bulat-bulat, nanti gerus sendiri. Yang ini adalah apa? Kayu cendana, ya, warnanya coklat, ya, kayu cendana. Kemudian ini sabun mandi. Bagusnya pakai sabun cair, lebih mudah kita, ya, sabun cair, ya. Jangan lihat mereknya, ya, saya nggak ada iklan. Kemudian ini apa? Sampo. Ini minyak wangi, ya, biasanya mereknya begini nih, ya, nyong-nyong. Ini katembak, ya, fungsinya seperti apa nanti kita laksanakan. Yang tidak kalah pentingnya ini sarung tangan, ya, sarung tangan. Nah, kalau kita sudah biasa mengurus jenazah, 3 hal ini harus ada, ya. 1 apa? Gunting. Jangan sekali-kali kita mengandalkan sohibul musibah, ya. Kita sampai, tolong gunting Pak, sebenarnya punya, tapi dalam kondisi seperti itu dicari kadang-kadang tidak ketemu. Ini murah, nggak sampai 5.000, ya. Kemudian ini sarung tangan wajib, ya. 1 lagi masker, ya, masker. Tambah 1 lagi nih, namanya masyarakat ketika terjadi COVID. Sebenarnya sebelum COVID, ketika COVID, sesudah COVID, kita harus pakai alat pelindung diri, termasuk juga ini masker, wajib, ya. Masker ini wajib kita pakai, ya, karena umumnya pada saat orang meninggal dunia, ketika dia punya penyakit menular, saat itulah penyakitnya menyebar di sekitar jenazah, makanya harus pakai, ya. Dulu sebelum COVID, pakai ini masih suka sungkan karena khawatir keluarga musibah tersinggung. Emang keluarga gua kenapa sih pakai masker begitu? Tetap mau COVID mau tidak harus pakai ini, termasuk APD, ya. Selanjutnya ini gayung. Jangan 1, minimal 2 lah, ya. Kalau zaman dulu dari apa? Ya, habis mandi ditaruh, disangkutin di pohon. Nggak ada yang berani deketin tuh. Nah, bagusnya juga disiapkan tikar, ya, buat pembungkus luar agar jenazah aman, ya. Kalau ini nanti kita bikin bantalan, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah perlengkapan yang perlu kita siapkan sebelum kita mengurus jenazah. Saya tidak akan buka ruang khusus tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya, silakan sambil jalan. Berkaitan dengan perlengkapan, sudah jelas semua? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bila si jenazah memakai gigi palsu, ya, bagaimana itu? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus, ya. Boleh nanti sambil jalan. Jadi ketika kita memandikan jenazah nanti, seluruh yang melekat di jenazah harus dilepas, ya.
Kalau pakai cincin, cincinnya dilepas, pakai jamnya dilepas, apalagi pakai kalung emas. Ya. Kalau nggak dilepas saya. Termasuk juga tadi Mas Apa, itu bagus harusnya tadi ketika kita mendapati orang meninggal dunia, kalau dia memakai gigi palsu, segera gigi palsunya dilepas pada saat meninggal. Masalahnya kalau sudah 1 jam, pada saat kita memandikan baru kita buka, itu susah. Dan kasihan, akhirnya menyakiti jenazah, harus dicongkel. Nah, kalau sudah seperti itu, bagusnya nggak usah dilepas, karena akan menyakiti jenazah. Kalau sebelumnya, ya itu bagusnya kita lepas sebelumnya. Apalagi misalnya dia pakai gigi palsu yang terbuat dari emas, eman-eman. Iya, gitu. Ya, itu ya. Ya. Baik, cukup ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, walaupun dalam teorinya urutannya kita memandikan dulu, baru mengkafani, tapi dalam pelaksanaannya yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan kain kafan dulu, baru kemudian kita memandikan. Karena mempersiapkan kain kafan ini lama, bisa setengah jam. Kalau kita mandiin dulu, baru kita nyiapin kain kafan, khawatir dia protes. Gua gak kedinginan ini, belum juga dibungkus gitu ya. Nah makanya dalam praktek itu memang kadang-kadang jauh berbeda dengan itu. Tapi sebelum ini yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan tempat pemandian.